Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin 17 Zulhijjah 1441 Hijriah. Kita kembali duduk bersama di dalam pelajaran akidah untuk kelas 7A SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, ahibati tullab yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah pelajaran akidah untuk kelas 7A SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan pada pertemuan sebelumnya di pelajaran akidah, pertemuan yang pertama, kita membahas sampai kepada kandungan kitab tauhid. Ya, kita sudah membahas sampai kepada kandungan kitab tauhid. Kita juga sudah membahas sebelumnya adalah biografi penulis yang menulis kitab tauhid. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang pertama juga kita membahas berkaitan dengan akidah, karena pelajaran kita akidah. Nah, kita pelajari apa itu akidah. Nah, ini sudah kita bahas juga pada pertemuan atau pada pertemuan pertama. Sekarang perhatikan di sini, saya akan menerangkan tentang lanjutan dari pendahuluan yang berkaitan dengan akidah. Perhatikan baik-baik. Ini pelajaran kita adalah berkaitan dengan pendahuluan akidah atau pendahuluan pelajaran akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pengertian akidah, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang masalah yang dibahas di dalam pelajaran akidah. Ini juga kita sudah bahas. Ya, ini kita kasih nomor saja. Nomor 1, kemudian nomor 2.
Kemudian pada pendahuluan juga kita sudah membahas tentang, yaitu berkaitan dengan biografi penulis kitab tauhid. Ya. Kita bahas beberapa poin pada biografi ini, yaitu yang pertama adalah nama, kemudian tempat, tahun lahir, TTL, tempat tahun lahir. Kemudian kita juga sudah bahas tentang belajar penulis ilmu agama, dari mana penulis belajar ilmu agama. Kemudian kita juga sudah jelaskan tentang tempat, tahun wafat, ya. Ini berkaitan dengan biografi penulis kitab tauhid. Poin yang keempat yang sudah kita bicarakan adalah kandungan kitab tauhid. Kandungan kitab tauhid ini juga sudah kita bicarakan, ya. Ini saya tulis seperti ini agar para santri sekalian jelas, ya, apa yang dimaksud dari pelajaran kita, dan tulisannya juga rapi, ya, dan tulisannya juga rapi. Taib. Nah, kalau sudah kita bahas, sudah kita pahami yang ini, maka kita pada kesempatan kali ini akan membicarakan tentang pengertian tauhid. Baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini pengertian tauhid secara bahasa atau secara istilah syariat. Poin yang kelima ini, ya, poin yang kelima. Taib. Saya akan hapus ini karena kita akan mempelajari tentang pengertian tauhid secara bahasa dan secara istilah syariat. Perhatikan baik-baik. Apa tadi tema kita? Pengertian yang kelima, ya, yang kelima. Pengertian tauhid. Secara bahasa tauhid diambil dari kata Arab, yaitu wahada yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Ini secara bahasa, yang artinya menjadikan sesuatu esa atau tunggal.
Ini arti tauhid secara bahasa. Atau makna yang lain, tauhid secara bahasa juga adalah kebalikan dari genap, jumlah bilangan genap. Kebalikan dari jumlah bilangan genap. Tauhid secara bahasa adalah kebalikan dari jumlah bilangan genap, yaitu ganjil. Pengertian tauhid secara bahasa, wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu esa atau menjadikan sesuatu itu tunggal, kebalikan dari jumlah bilangan genap atau disebut dengan ganjil. Ini arti tauhid secara bahasa. Kemudian arti tauhid secara istilah syariat. Apa arti tauhid secara istilah syariat? Artinya adalah ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Arti tauhid secara istilah syariat adalah ifradullahi bil ibadah, yang artinya dalam bahasa Indonesia menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Perhatikan baik-baik pengertian tauhid secara bahasa, wahada yuwahidu tauhidan. Ya, secara bahasa artinya adalah wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu esa atau tunggal atau satu. Nah, kemudian bisa juga makna tauhid adalah kebalikan dari jumlah bilangan genap. Jumlah bilangan genap seperti 2, 4, 6, 8, 10. Jumlah bilangan genap. Kebalikannya yaitu adalah ganjil. Jumlah bilangannya seperti 1, 3, 5, 7, ya. Ini jumlah bilangan genap. Nah, secara istilah syariat, arti tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Maksudnya apa? Kalau kita sholat, ibadah sholat, ya, ibadah itu antaranya adalah sholat. Maka ketika kita sholat, sholat kita hanya untuk Allah, bukan karena takut pada orang tua kalau tidak sholat, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Nah, ini arti tauhid, karena menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ya, berdoa,
berzikir, dan seterusnya. Maka saat mengerjakan ini semua, maka ditujukan, diniatkan hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini arti tauhid secara istilah syariat. Sedangkan sekarang tauhid ada padanan kata. Padanan kata itu artinya apa? Persamaan kata. Padanan persamaan atau sinonim. Sinonim kata tauhid apa? Ikhlas. Kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita harus bertauhid, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dituju dari ibadah kita, yang dituju dari ibadah kita. Naam, ikhlas, ya. Kemudian juga sinonimnya adalah Islam. Seseorang mengerjakan Islam, seseorang beragama Islam, berarti dia beragama tauhid. Berarti dia beragama apa? Beragama tauhid. Artinya menjadikan ibadah diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini adalah padanan kata atau persamaan atau sinonim dari tauhid, yaitu ikhlas, Islam, dan lain-lain. Paham ya sampai sini? Taib. Sekarang kita membahas poin yang ke-6. Ya, poin yang ke-6. Setelah kita mengerti apa itu tauhid, maka kita membahas sekarang poin yang ke-6. Saya hapus ini. Sekarang poin yang ke-6, yaitu pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Perhatikan sekarang pembagian tauhid. Pembagian tauhid yang perlu dibicarakan padanya adalah pembagian ini untuk memudahkan memahami tauhid. Pembagian ini untuk memudahkan memahami tauhid, ya. Kemudian yang kedua, pembagian ini berdasarkan istiqra. Perhatikan arti istiqra, yaitu penelitian yang mendalam terhadap tauhid. Penelitian yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pembagian ini para ulama meneliti ayat Al-Quran, hadis Rasul, ya, tentang tauhid, maka akhirnya di tauhid dibagi menjadi 3 nantinya. Jadi pembagian ini untuk memudahkan memahami tauhid, memahami tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memahami tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ini berdasarkan apa namanya? Istiqra. Istiqra. Yang artinya penelitian yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian ini berbeda dengan teori Trinitas kaum Nasrani. Nah, kaum Nasrani itu punya 3 Tuhan. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Ruh Kudus, ada Tuhan Anak. Nah, ini namanya teori Trinitas Nasrani. Nah, kalau versi Islam tidak ada yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala satu, ya, atau esa, atau tunggal. Nah, beda, ya, karena nanti tauhidnya dibagi menjadi 3. Nah, Allah, Ruhul Kudus, Anak. Ini teori Nasrani. Sedangkan kalau Islam, ya, maka tidak seperti ini. Islam, Allah Subhanahu wa taala satu, tunggal, esa, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya. Taib. Sekarang, dan jangan lupa para santri sekalian untuk mencatat apa yang saya sampaikan, ya, dicatat apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita pembagian tauhid. Perhatikan pembagian tauhid. Pembagian tauhid untuk memudahkan memahami tentang tauhid, para ulama membagi menjadi 3. Perhatikan baik-baik. Yang pertama disebut dengan tauhidur rububiyah. Artinya tauhid rububiyah. Artinya adalah tauhid rububiyah diambil dari 2 kata, tauhid dan Rabb. Tauhid plus Ar-Rabb. Tauhid artinya adalah menjadikan satu-satunya, menjadikan Allah satu-satunya.
Ini arti tauhid. Ar-Rabb artinya adalah yang memelihara, yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa. Nah, ini arti dari tauhid rububiyah. Berarti kalau kita tulis tauhid rububiyah artinya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha pencipta, berkuasa dan mengatur. Maha pencipta, berkuasa dan mengatur. Tiada sekutu bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Nah, ini arti dari tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha pencipta. Menciptakan manusia Allah, menciptakan hewan Allah, menciptakan jin Allah, menciptakan matahari Allah, menciptakan alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang berkuasa mengatur, berkuasa menurunkan hujan Allah satu-satunya, berkuasa mengatur lautan Allah satu-satunya, berkuasa mengatur daratan Allah satu-satunya, berkuasa mengatur udara Allah satu-satunya. Ini berkuasa. Atau mengatur, menurunkan hujan, mengeringkan tempat. Tiada sekutu bagi Allah. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Namanya adalah apa? Tauhid rububiyah. Ini namanya bahasa Indonesianya ini. Ya. Sekarang yang kedua yaitu ini yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Ya, tulisannya dalam bahasa Indonesia tauhid al-asma was sifat. Nah, tauhidul asma was sifat ini dari kata tauhid, kemudian al-asma, kemudian as-sifat. Nah, tauhid artinya menjadikan Allah satu-satunya. Ya. Al-asma artinya nama-nama. Menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama. Nama-nama Allah Al-Husna. Al-Husna. Nama-nama Allah itu adalah nama-nama Al-Husna. Al-Husna artinya yang sempurna kebaikannya. Nah, Allah memiliki nama-nama
al-husna, yang sempurna kebaikannya. Kemudian sedangkan as-sifat adalah sifat-sifat Allah al-ulya. Sifat-sifat Allah apa? Al-ulya. Al-ulya. Yang artinya yang sempurna ketinggiannya. Yang sempurna ketinggiannya. Berarti tauhid asma was sifat artinya adalah, perhatikan baik-baik, tauhid asma wa sifat artinya adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama al-husna, yang arti al-husna ini sempurna kebaikannya, dan sifat-sifat al-ulya, yang arti al-ulya ini sempurna ketinggiannya, ya, meyakini bahwa Allah satu-satunya memiliki nama-nama al-husna dan sifat-sifatnya sifat-sifat al-ulya yang tidak boleh ditamtsil. Namanya tamtsil, tidak boleh ditamtsil, yaitu dimisalkan dengan makhluk. Dan tidak boleh ditakyif, ditanyakan bagaimana, nggak boleh. Sifat Allah, bagaimana ya Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, nah itu nggak boleh ditanya, tidak boleh ditakyif, ditanyakan bagaimana, itu nggak boleh. Kemudian ditahrif, dirubah makna dan lafalnya. Nggak boleh dirubah makna dan lafalnya. Seperti misalkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka kita tidak boleh rubah makna wajah, ya wajah, makna wajah, wajah, ya, tidak boleh ditahrif, dirubah makna dan lafalnya, tidak boleh. Dan tidak boleh dita'til, ditiadakan, dan tidak boleh ditaktil. Lihat ya, taktil, ditiadakan, nggak boleh, karena Allah menetapkan nama dan sifat bagi dirinya.
Nah, sekali lagi, tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama al-husna dan sifat-sifat al-ulia yang tidak boleh ditamtsil, dimisalkan dengan makhluk, nggak boleh. Allah berfirman, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seorang pun yang sama dengan Allah. Ya, tidak boleh ditamtsil, dimisalkan dengan makhluk, atau tidak boleh ditakyif, ditanyakan bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah turun ke langit dunia, nggak boleh. Bagaimana Allah beristiwa, tidak boleh ditanyakan. Ya, tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Kemudian ditahrif, tidak boleh dirubah makna dan lafalnya. Kemudian dita'til, tidak boleh ditiadakan. Nah, ini adalah tauhid yang kedua. Tauhid yang ketiga, ya, yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tulisannya bahasa Indonesianya tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah berarti dari dua kata. Yang pertama tauhid, yang kedua al-uluhiyah. Tauhid artinya menjadikan Allah satu-satunya. Menjadikan Allah satu-satunya. Kemudian al-uluhiyah artinya adalah ibadah. Berarti makna tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Jadi kalau kita beribadah, maka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa hanya karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzakat, berhaji karena hanya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan taqsimut tauhid, pembagian tauhid. Ya, inilah yang disebut dengan pembagian tauhid. Nah, bisa dipahami ini para santri sekalian tentang pembagian tauhid. Jadi sekali lagi, pembagian tauhid ini adalah untuk memudahkan mengenal Allah, memudahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau bisa dipelajari, angkat tangan begini. Bisa dipelajari enggak? Bisa dipahami enggak? Angkat tangan begini. Semuanya angkat tangan. Bisa dipahami? Muhammad Ardianur, Muhammad Akmal. Bisa dipahami? Muhammad Azka Habibi, Muhammad Abdul Khaliq, Muhammad Ahmad Aqila, Muhammad Nabil Hafiz.
Abdurrahman Hasif, Muhammad Azka. Bisa dipahami semuanya? Alhamdulillah. Masih ada waktu 5 menit, saya akan tambahkan sedikit. Ya. Saya akan tambahkan sedikit. Poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh. Ketika kita membicarakan tentang pembagian tauhid, maka yang dimaksud, catat, yang dimaksud dalam kitab tauhid utamanya adalah, ya perhatikan, adalah tauhid. Ini saya tulis besar-besar, al-uluhiyah. Utamanya adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimaksud di dalam beribadah. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena orang kafir meyakini Allah Maha Pencipta. Kita pun orang Islam meyakini Allah Maha Pencipta. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya ini, tauhid uluhiyah. Kalau kita beribadah, tujuan kita hanya kepada Allah. Kalau orang kafir, orang musyrik beribadah, tujuannya kepada Allah dan kepada selain Allah, berupa berhala-berhala. Nah, maka yang dimaksud dalam kitab tauhid, kitab kita ini, ya, yang dimaksud di dalam kitab kita ini, kitab tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Ya, ini para ikhwah. Baik, sekarang poin yang ketujuh, yaitu rukun tauhid. Nah, poin yang ketujuh yaitu rukun tauhid. Rukun artinya adalah sesuatu yang harus ada, tidak sempurna kecuali dengannya. Itu namanya rukun tauhid. Sesuatu yang harus ada. Seperti orang sholat, rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, rukun tauhid berarti sesuatu yang harus ada dalam tauhid. Tidak sah tauhidnya kecuali dengannya. Apa itu rukun tauhid? Coba lihat sekarang. Lihat kalimat tauhid. Ini saya hapus saja biar fokus. Lihat kalimat tauhid. Ya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, lihat, la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid namanya. Dari sini kita dapati rukun tauhid. Rukun yang pertama dalam kata ini, yang artinya tidak ada sembahan yang berhak selain Allah.
Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, ini disebut dengan rukun an-nafyu, yang artinya peniadaan. Yang artinya peniadaan. Nah, meniadakan sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rukun yang kedua, inilah rukun yang pertama. Ini rukun yang pertama, yaitu disebut dengan an-nafyu. Rukun pertama an-nafyu. Kita harus meniadakan sembahan selain Allah. Harus mengingkari sembahan selain Allah. Ya. Nah, rukun yang kedua yaitu illallah, yang artinya melainkan hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi. Nah, disembah atau diibadahi. Ini disebut dengan al-isbat. Al-isbat yang artinya penetapan. Inilah rukun yang kedua. Nah, dari rukun tauhid. Jadi rukun tauhid ada dua. Yang pertama an-nafyu. Saya tulis bahasa Indonesianya an-nafyu. Yang kedua al-isbat. Al-isbat. Nah, ini dia. Inilah rukun tauhid. Tidak sempurna ucapan tauhid seseorang tanpa mengerjakan rukun ini. Dia harus meyakini di dalam hatinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang kedua, dia harus menetapkan di dalam hatinya hanya Allah yang berhak disembah. Ya, mohon maaf, saya minta waktunya tadi 5 menit untuk menjelaskan ini. Nah, ini berarti selesai pendahuluan kita. Selesai pendahuluan kita tentang kitab tauhid. Insya Allah pertemuan ketiga kita memulai membaca kitab tauhid. Sekali lagi para santri sekalian, yang tidak paham atau terputus-putus koneksinya, silahkan melihat rekamannya di channel YouTube Pesantren Intan Ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.